Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya. Yang hadir di sini, insya Allah tidak ada yang kena sakit, apalagi COVID ya. Boleh semuanya hidupkan video dulu sebentar. Ya, sebentar ya videonya. Oke, silakan hidupkan video dulu sebentar. Saya mau capture. Silakan hidupkan videonya sebentar, saya mau capture sebentar. Ya, silakan teman-teman semua hidupkan videonya. Rizka, Tiraska, Stella Octavia, Rido, Siti Khaufifa, Winda Agustina, Nurul Ainun. Oke. Ya. Silakan nampakkan wajahnya dengan muka yang gembira. Ini kalau di capture nggak bagus banget kalau nggak senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sebentar. Sekali lagi. Saya ulang ya. 3, 2, 1. Oke, ini nanti mungkin semuanya nggak nampak di video ya. Nggak nampak di gambar. Oke lah, mau hidupkan, mau di... Oh, sorry, sebentar. Ini di antara kalian semua yang berada di luar kota Medan boleh raise hand, itu di apa itu ada raise hand itu, angkat tangan. Boleh diklik yang di luar kota Medan. Oh, oke. Ega di mana kamu, Ega? Ega di mana? Halo Ega di mana posisi? Saya di Batam, Pak. Di Batam, oh jauh banget. Di sana tempat siapa? Orang tua, Pak. Oh, berarti kamu ke Medan ini ya, apa namanya, merantau ya, kalau tetap muka ya? Iya, merantau ke kampung Bapak, Pak. Oh gitu. Oke. Siapa lagi tadi yang ini, yang dari luar kota Medan? Boleh resen lagi? Boleh resen? Boleh angkat tangannya lagi? Oh, Siti dan Aisyah. Siti dan Aisyah di mana? Siti di mana?
Siti di mana posisi? Halo, Siti. Halo, Siti. Iya, Pak. Nah, kamu posisi di mana? Di Brastagi, Pak. Brastagi. Oke, deket ya. Si Aisyah? Aisyah di Di mana? Aceh, Pak. Oh. Di Aceh. Acehnya di mana? Di Mie Aceh, orang Mie Aceh. Aceh Singkil. Oh, Aceh Singkil. Oke. Ada lagi yang luar kota Medan? Udah semua ya, udah semua di Medan ya. Oke lah, kita ini sekarang Indonesia menjadi satu negara yang pertama kali di Asia Tenggara mendapatkan 1 juta pasien COVID ya. Mantap, kok mantap sih? Kok ada yang bilang mantap? Nah, saya pribadi sih kemarin itu saya nggak tahu ya, saya apakah kena COVID atau enggak, tapi teman dekat saya, sangat dekat sekali, sering ketemu satu kantor, itu kena. Ya. Tapi yang masalah adalah saya duluan sakit, cuman saya nggak periksa. Saya nggak periksa selama lebih kurang 3 minggu. Saya sengaja nggak periksa itu pertama karena kalau saya tahu saya positif COVID, justru saya makin lemas. Yang kedua, karena saya tahu obatnya nggak ada, ya. Jadi saya pikir ngapain juga harus ke rumah sakit gitu ya. Yang penting saya tanya sama teman-teman saya yang dokter ataupun apoteker gitu, apa aja yang mesti dikonsumsi untuk sembuh dari COVID ya. Ternyata obat yang biasa kita sering temui ya, karena saya ada demam dan flu, dikasih obat demam dan flu, dikasih antibiotik, vitamin C, vitamin E, zinc, itu yang dikasih. Saya jaga makan ya, malah saya semangat untuk makan, memaksakan diri semangat untuk makan. Kalau siang-siang itu berjemur gitu ya, alhamdulillah, tapi lama prosesnya 3 minggu ya, baru saya merasakan agak nyaman. Ini sebuah kondisi yang dimana saya nggak bisa hindari karena saya harus ketemuan dengan orang ya, jadi itu resiko yang harus saya bayar. Nah, di sekitar saya ada beberapa orang yang saya kenal yang meninggal karena COVID. Jadi ini jangan disepelekan ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya, jangan sampai kena lah ya. Ini justru ketika vaksinnya sudah mulai ada, tapi kita kok malah saya tuh makin agak santai ya. Ini yang saya harap kalian semua harus hati-hati ya. Oke, itulah yang ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu pertama tentang evaluasi e-learning, yang kedua tentang materi perkuliahan secara umum, yang ketiga adalah kisi-kisi ujian. Ya. Nah, yang pertama yang mau saya tanya sama kalian adalah tentang evaluasi e-learning, baik sisi positif dan sisi negatifnya. Posisi saya sebagai Ketua Learning Management System di UNSU, ya, ini menjadi tanggung jawab pribadi saya juga ya, kepada kalian semua, bagaimana caranya agar pembelajaran daring ini efektif. Ya. Sulit, pasti ya sulit, karena memang pembelajaran daring ini lebih memandirikan dosen dan mahasiswanya.
Dosen itu juga posisinya sulit. Kalau dulu tinggal datang bawa buku ke kampus selesai. Gitu ya. Baru masalah tugas, masalah diskusi segala macam itu mengalir saja di kelas. Panduannya RPS. Tapi kalau sudah e-learning kita harus merencanakan dengan detail dan tertulis. Jadi dosen dan mahasiswa juga sama-sama report gitu ya. Kalian juga report juga ya. Karena dulu biasanya terima pasif gitu, kebanyakan terima pasif. Ketika pembelajaran daring Anda jadi aktif. Gitu ya. Anda jadi aktif. Nah, ini bagi mahasiswa ada yang senang karena di rumah saja atau di bebas. Mengerjakan waktunya juga bebas. Tapi ada juga yang sisi negatifnya. Nah, inilah yang mau saya tanya kalian, terutama bagaimana kelemahan-kelemahan kita selama ini. Saya mau tanya sama salah satu dari kalian. Yang pertama, Brother Rido dulu, Brother Rido. Oke, Dok. Sehat, Dok? Rido sehat nggak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Di Medan kamu kan? Di Medan, Pak. Ya, jangan sering ke kafe ya, hati-hati ya di kafe ya. Ya, Pak. Dok, Ya, Pak. coba kasih saran dulu pembelajaran daringnya. Silakan, Dok. Kasih saran, Pak. Hah? Pesan-pesan gitu, Pak. Iya, saran. Saran untuk daring. Ya, Kita lihat pun, Pak, kondisi saat ini kan memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, Pak. Memang plan B-nya itu harus melalui Zoom atau daring gini, Pak, pembelajarannya. Tapi kan yang nggak paham pun kayak mana supaya memahami gitulah, Pak. Yang pasti daring ini kurang apa lah ya, kurang lah, Pak, dalam pembelajaran ini, Pak. Jadi ilmu itu nggak semuanya masuk, bahkan sedikit pun ada yang nggak paham gitulah, Pak, selama jalan daring ini, Pak. oke. Itu aja, Dok. Itu aja, Pak. Oke. Bentar ya. Nah, kalau gitu, ini memang banyak orang gitu ya, sama. Saya juga gitu juga sebenarnya. Ya, pembelajaran daring. Oh sorry. Keluar Bapak itu. Saya ulang ya. Ah. Ya. Sudah. Sudah dengar ya? Jelas. Ya. Nah, memang di pembelajaran daring ini bagi yang tidak kreatif, kemudian bagi yang tidak semangat mencari gitu, ini jadi masalah nih. Iya, Pak. Karena selama ini mungkin terima dari dosennya, pasrah ya. Kalau ada yang nggak tahu langsung tanya dosennya gitu di kelas. Nah, di pembelajaran daring ini memang kalian itu dituntut untuk mau mandiri, aktif dalam pembelajaran ya, mencari sumber-sumbernya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kalian ingat dalam pembelajaran daring ini. Pertama, karena kalian ini kan nggak punya bos langsung ya, nggak punya dosen langsung yang ngawasi. Oleh karena itu kalian harus menggali keinginan kuat di dalam diri Anda. Saya belajar ini mau ngapain sih gitu ya. Nah, makanya saya sering sekali minta Anda untuk menggali impian kalian gitu ya. Menggali impian kalian. Seperti misalnya gini, mata kuliah ALK, laporan keuangan. Ini penting sekali loh ya. Apakah untuk bisnis kalian di masa yang akan datang, Anda mau jadi investor, Anda jadi penasihat keuangan di perusahaan gitu ya. Ini penting sekali ilmu ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin value yang
berbeda, value yang sangat baik, maka Anda harus cari sedalam-dalamnya. Di dalam setiap pertemuan itu saya selalu memberikan modul, dan dalam setiap pertemuan ada diskusi. Nah, ini tujuan diskusi itu adalah sebenarnya saya membuat sistem di mana memaksa kalian membaca materi atau melihat video yang saya kasih, gitu, dalam setiap pertemuan. Karena kita kan nggak ada kuliah tatap muka langsung ya, walaupun di awal-awal saya ada. Nah, di dalam link itu mungkin saya ada beri modul, kemudian ada beri link video, yang lain-lain gitu. Nah, itu bisa Anda cari. Tapi kalau Anda rasa kurang, Anda cari lagi, gitu ya. Sumbernya banyak sekali, ya. Caranya gimana? Tinggal Google aja, ya kan? Misalnya ada beberapa kata kunci Anda yang nggak tahu. Nah, Anda cari, misalnya apa itu ROI? Return on investment itu apa? Itu Anda cari lah, gitu ya, di Google. Pak, saya nggak suka baca, sukanya nonton. Nah, coba di YouTube. YouTube banyak banget. YouTube tuh banyak banget penjelasan tentang itu. Nah, ini yang dituntut bagi Anda, ya. Bahkan saya juga sama kayak kalian, belajar mandiri. Untuk memperkayanya, karena sumber berbahasa Indonesia juga kadang-kadang terbatas, saya menggunakan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya gunakan, itu saya cari kata kuncinya, kemudian saya rubah ke bahasa Inggris, kemudian saya cari di Google, saya cari Google Translate, saya cari sumber-sumber dari luar bahasa Indonesia. Dan ini memang banyak sekali, ya, lengkap sekali. 10%, 5% aja Anda kuasai sumber-sumber eksternal itu, Anda tuh hebat banget. Hebat banget. Nah, memang itu membuat kita tidak nyaman. That's normal, that's very normal, ya, sangat normal sekali. Seperti yang saya bilang tadi, kalian pasti nggak nyaman. Jangankan kalian, dosennya pun nggak nyaman. Ya. Dosennya pun nggak nyaman. Buktinya gini lah, saya mau tanya nih ya, saya ganti orang ya. Hairunisa misalnya. Hairunisa. Dah, lo malah keluar. Kok keluar sih Hairunisa? Pencetnya itu, Pak. Terkejut ya? Iya. Kunci mobil. Kemudian kalau gitu tukerlah Anissa Caroline. Anissa Caroline, mana Anissa Caroline? Iya, Pak. Oke. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Kamu suka apa? Melayu, Pak. Nggak capek? Apa, Pak? Nggak capek? Capek kenapa, Pak? Jalan-jalan. Melayu. Lari-lari ya kan, Melayu. Oke. Saya mau tanya apa ya? Saya lupa jadi. Oh ya, saya ingat. Menurut kamu, bukan menurut kamu sih, pengalamanmu, ada berapa mata kuliah yang ambil semester ini? 8 ya, Pak? Jangan nanya saya dong, saya nanya kalau nanya. 8. 8. Yang pakai Moodle berapa? Yang pakai LMS Moodle berapa? Mas Moodle. Iya, yang seperti yang kita buat selama ini. MS Moodle yang mana, Pak? LMS yang kita pakai nih. Oh, cuman Bapak sih, satu lagi sistem akuntansi. Siapa itu? Sistem akuntansi. Iya, siapa dosennya? Siapa ya? Lupa namanya, Pak. Nama saya siapa? Pak Boy. Kok ingat? Karena lagi kuliah ya? Namanya gampang diingat, yang ini agak susah. Oh, Mademoiselle de Paris namanya. Namanya Seprida Hanum Harahap. Itu sekjur kamu loh, masa kamu nggak tahu? Kelewatan kamu. Itu sekprodi itu, masa kamu nggak ingat? Gak ingat namanya, Pak. Panjang kali. Jadi dari 8
2 yang pakai e-learning model, betul. Satu Yang lagi dari Classroom, Pak. 1 dari Classroom, berarti 3 ya. Yang lain Kadang dari WA. dari WA, oke. Terus dari email. Email juga ada, oke. Ya. Itu dari mana lagi ya? Itu aja kayaknya, Pak. Iya, dari WA, email, Classroom ya. Iya. Classroom. Oke. Nah, ini saya sengaja survei kayak gini ya sama kalian. Ini membuktikan bahwa dosen sendiri nggak nyaman dengan sistem baru. Gitu ya. Ternyata dari 8 hanya 2. Nah, ini tanggung jawab saya nih sebagai ketua LMS harus memakai learning berbasis Moodle. Jadi aplikasi yang kita pakai ini pakainya Moodle. Classroom lain lagi ya. Ada Edmodo, macam-macam tuh aplikasinya. Nah, di semester depan itu akan keluar pedoman bagi dosen dan mahasiswa di mana seluruh dosen itu wajib menggunakan e-learning berbasis Moodle. Wajib. Kalau kemarin-kemarin tuh masih ada dikasih opsi. Nanti ke depannya nggak dikasih opsi lagi. Karena ini memang masa sosialisasi. Tapi ini saya mau buktikan sama kalian bahwa dosen sendiri itu nggak nyaman dengan metode kayak gini. Apalagi lah kalian, ya kan? Dosennya aja nggak nyaman, apalagi kalian. It's very normal. Tapi saya bilang sama kalian bahwa pertama, e-learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang tidak bisa kita hindari. Di masa yang akan datang akan terus berlangsung e-learning ini. Bahkan saya sendiri sudah menyiapkan pedoman e-learning, di mana usulan saya, ini usulan ya, nggak tahu harus disetujui rektorat apa enggak, bahwa nanti ketika ada pertemuan tatap muka, itu dosen wajib tetap menggunakan e-learning. Cuman gini dia metodenya, jadi tatap muka. Jadi kalau diskusi, silakan buka diskusi di e-learning. Silakan buka tugas di e-learning. Mau baca materinya buka e-learning gitu. Jadi walaupun dia tetap muka di kelas, nanti itu ada pertemuan, ada bahan-bahan segala macam itu tetap ditanam di e-learning. Walaupun ya insya Allah COVID-nya nggak ada lagi. Ya. Jadi tetap dia pakai e-learning. Untuk kelas malam itu saya sendiri mempertimbangkan 14 pertemuan nggak usah 14 pertemuan harus di kelas. Jadi misalnya 8 kelas saja, 8 sesi aja yang di kelas atau 5 misalnya. Selebihnya itu pakai e-learning dibolehkan ya. Di semester sebelumnya tuh kelas malam boleh gitu. Jadi kalau dosennya pakai e-learning, kelasnya nggak harus masuk terus. Itu untuk khusus kelas karyawan, tapi kalau kelas pagi ya itu tetap seperti biasa walaupun tetap menggunakan e-learning ya. Nah ini tantangan bagi kalian, tapi saya mau bilang begini sama kalian, terhadap semua perubahan atau dinamika pembelajaran kita harus dinamis menghadapinya, kita harus memaksa diri kita mau ikut perubahan itu atau perubahan itu yang akan menggilas kita. Sederhana aja hidup ini ya. Kalau kalian nggak mau perubahan yang akan menggilas kita ya, itu kata kuncinya ya. Zaman dulu tuh banyak dosen nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai komputer. Zaman dulu waktu saya SMA gitu ya, harus pakai laptop ya, heboh. Banyak dosen dan guru yang menghindar, males. Akhirnya berubah, semua dosen dah rata-rata bisa pakai laptop. 95% udah bisa pakai laptop, walaupun masih ada juga yang belum bisa ya. Nah, ini sekarang e-learning berubah, dosen pun heboh, pembelajaran e-learning nggak efektif katanya ya.
Yang jadi pertanyaan, kenapa ada perguruan tinggi negeri yang dari pertama kali berdiri menggunakan e-learning, menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kalau kalian baca penelitian, itu kampus negeri tersebut tuh adalah kampus yang menggunakan pembelajaran e-learning, di mana mereka adalah salah satu kampus yang mahasiswanya paling banyak diterima PNS. Pernah nggak baca artikel itu? Pernah baca nggak? Belum pernah baca ya? Coba kamu cek di Google perguruan tinggi yang paling banyak diterima PNS tahun 2020. Coba cek aja di Google. Ya, Pak. Kamu tengok apa kampus pertamanya siapa. Nah, kampus pertamanya itu kampus yang menggunakan e-learning. Nah, ini berarti tidak membuktikan bahwa e-learning itu tidak baik bagi pembelajaran. E-learning atau tatap muka itu kan metode saja, ya. Malah ketika e-learning, si mahasiswa itu justru mandiri, dia berusaha sekuat tenaga mencari informasi, belajar segala macam. Ini yang menyebabkan dia teruji. Nah, makanya tidak heran mahasiswanya itu paling banyak diterima PNS. Saya tidak menjadikan PNS itu ukuran berhasil ya, bukan. Tapi karena tes di PNS ini kan tesnya itu akademis sekali ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa e-learning itu efektif sebenarnya sebagai pembelajaran. Yang jadi masalah adalah dosen sivitas itu mungkin resistensi terhadap perubahan sehingga mengalaskan pembelajaran daring nggak efektif. Berarti yang salah apa metodenya? Metodenya yang salah. Ya, nah ini yang saya perbaiki. Mudah-mudahan seluruh teman-teman itu mau menjalankannya. Dan kalian bersyukur sekali karena kalian itu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akreditasi prodinya A, institusinya A, ya, kampus memfasilitasi. Di kampus lain itu banyak masih pakai Google Scholar ya. Nah, kampus kita itu menggunakan Moodle basisnya. Ini modulnya lengkap sekali, sangat lengkap. Tinggal kita dosen itu bisa eksplor nggak modul-modulnya itu, menu-menunya. Kontennya bisa menarik sekali. Kalau kita bisa dosen-dosen itu bisa mengeksplor banyak dari e-learning. Kemudian kalau di classroom itu tidak bisa dievaluasi oleh administraturnya. Ya, jadi misalnya gini nih, Anda pakai classroom, yang tahu bagaimana pembelajaran antara Anda dan mahasiswa itu cuman Anda dan mahasiswanya. Cuman dosen dan mahasiswanya. Tapi di e-learning ini, saya, prodi, itu bisa menginterupsi masuk ke dalam sistem si dosen ngapain aja di kelas itu. Berarti nggak maksudnya? Paham ya? Nah, jadi itu bedanya di classroom. Nah, kenapa orang nggak pakai Moodle, Pak? Karena kalau pakai Moodle, itu harus punya server sendiri. Nah, harus punya server sendiri. Sementara kalau pakai classroom kan servernya Google. Ini kita pakai server sendiri, bayar, mahal. Pertama kali kemarin tuh Anda kan tuh masuknya susah ya, agak-agak lemot ya. Kampus tuh bayar mahal lagi, nambah bandwidth supaya kalian bisa masuk ke e-learningnya dengan lebih mudah. Nah, investasinya besar. Nah, bersyukurlah kalian itu kuliah di UNSU disediai fasilitas kayak gini. Tapi rasa syukur kita itu harus kita wujudkan dengan cara apa? Menggunakan e-learning semaksimal mungkin. Karena gini, kalau Anda gini loh, Anda tuh pakai Windows 10, speknya tinggi banget, tapi kerjaan Anda cuman ngetik, ya, cuman ngetik kerjaannya. Excel, cuman itu kerjaannya. Kira-kira fasilitas komputernya dipakai nggak secara maksimal? Enggak. Yang terjadi cuman gaya-gayaan doang kan. Itu yang saya maksud. Nah, jadi fasilitas yang disediakan UNSU itu bagus sekali, bahkan sama dengan perguruan tinggi negeri yang sudah lama pakai online ini. Kita pakai itu juga, sama aplikasinya. Kita beli server juga. Ya.
Bahkan saya sedang mengusahakan untuk kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut supaya kita bisa sharing ilmu dengan mereka. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh Anda sebagai mahasiswa dan dosen. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, ya seperti tadi itu kayak Windows 10 yang cuma dipakai ngetik. Sayang. Ya. Muhammad Dafa. Saya Pak. Sehat. Apa Pak? Sehat. Alhamdulillah. Orang Itu di mana posisimu? Di kantor ya? rumah Pak. Di rumah. Berabe kan pakai kemeja. Oh iya, iya. Iya, kamu keren kok, ganteng kamu ya. Kayak ini, kayak bikin Naki kamu. Ya. Kasih masukannya dong, learning, silakan. Masukkan ya Pak. Hmm. Berarti yang positif lah nih ya kan. Ya negatif juga boleh. Apa ya caranya? Sabar ya Pak. Ya, Sarannya menggunakan e-learning ini kalau sisi negatifnya itu agak ribet. Nggak ribet sih sebenarnya, kalau agak susah aja lah gitu untuk mengakses masuknya. Tergantung dari posisi kawan-kawan kita juga, tergantung di kampung atau lagi di mana tinggalnya juga masukin ya. Cuma kalau dari positifnya itu mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu itu pembelajaran. Ya. di dalam e-learning tersebut. Jadi kayak contoh dari mata kuliah Bapak memasukkan modul diskusi itu membuka wawasan tentang ilmu-ilmu itu Pak. Oke. Udah, ada lagi? Udah, itu aja. Keles banget ya itunya. Ya, yang lain banyak lah. Nah, gini ya. Memang yang bagus tuh kan tatap muka ya. Tatap muka tuh bagus. Tapi bisa diakali dengan cara apa? Kita pakai video conference. Tapi kalau pakai video conference itu nggak bisa terus-terusan ya kan. Lemes nih, pulsanya lemes. Ya kan? Kalau saya sih nggak apa-apa kalau di rumah nih pakai atau di kampus nggak apa-apa. Karena pakai IndiHome. Tapi kan nggak semua orang bisa. Ya kan? Nggak semua orang punya jaringan yang bagus di lokasinya masing-masing. Sehingga kalau pakai video conference seperti saat ini tuh batasannya banyak juga ya. Banyak banget ini batasannya, pulsa, jaringan. Tapi kalau e-learning yang kita pakai itu kan waktunya bebas ya. Kapan aja, misalnya jaringan lagi bagusnya hari Selasa ya, hari Selasa itu dimaksimalkan. Tapi kalau terus-terusan nggak bagus gimana Pak? Ya itu kalau gitu nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah. Berarti ini ya apa namanya? Kalau gitu kita harus cari yang tempat yang bagus. Saya kasih contoh ya, saya pernah ngajar pembelajaran online itu tapi ada tatap mukanya gitu di Dolok Sanggul, Itu banyak mahasiswanya bukan dari kota Dolok Sanggul lagi, tapi di luar-luar kota itu. Di rumahnya itu jaringan sering nggak ada loh. Apa yang melakukan ketika mereka masuk kuliah atau mereka mau mengerjakan sesuatu, mereka ngungsi dulu terpaksa dari rumahnya mencari lokasi-lokasi yang ada internet. Itu terjadi tuh. Ya, banyak jalan menuju Roma, manjada wajada, gitu. Kalau Anda pingin sesuatu, you do everything to your goals, ya kan? Kan kalian lakukan segalanya supaya dapat yang kalian mau. Kalau kita pengen, gitu. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian, ya. Nah, makanya itu gali impiannya. Karena orang yang di kampung sana, yang di rumahnya full nggak ada internet, ketika dia harus belajar, dia harus mengungsi lebih kurang 1 jam dari tempat dia tinggal itu hanya untuk mencari ilmu, kemudian dia balik lagi ke rumahnya begitu terus gitu. Ya. 1 jam di kampung itu nggak seperti di Medan ya. 1 jam di Medan itu karena macet paling jaraknya 10 kilo, 16 kilo gitu ya.
Kalau di kampung 1 jam itu jauh sekali. Karena kan lalu lintasnya lancar nih ya. Mereka naik sepeda motor bisa jalan kencang gitu. Bisa 30 kilo, bisa 40 kilo mereka jalan ya. Kalau di Medan kayak saya dari rumah ke UMSU itu 45 menit ya. Kurang 16 kilo. Nggak sebanding lah dengan apa yang mereka lakukan di kampung-kampung sana. Nah itu ini jadi kaca kita nih ya, supaya kita semangat. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Sederhana ya. Anda masih muda-muda semua, masih banyak informasi yang harus Anda gali untuk modal kalian setelah tamat dari UMSU ini, setelah modal kalian untuk menjemput rezeki, itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Kira-kira gitu ya. Oke lah, Baiti, sehat Baiti? Iya, Pak. Lagi di posisimu di mana? Di rumah, Pak. Rumah siapa? Rumah suami. Di rumah saya, Pak. Udah punya rumah ya? Tinggal sendiri di situ? Iya, Pak. Tinggal sendiri di rumah itu? Enggak, sama mama. Oh, rumah mama, itu rumahmu. Rumah mamamu atau rumahmu? Rumah orang tua saya kan rumah saya juga, Pak. Kok ngaku-ngaku kamu? Mana satu-satunya, Pak? Oh, saya iya. Betul. Kalau itu saya setuju. Karena kamu atun, nah itu memang jatahmu lah itu ya. Nggak bagi-bagi ya. Oke, ada yang mau kamu sampaikan tentang kritik learning? Kalau menurut pendapat saya, di e-learning itu sebetulnya gampang, Pak. Cuman Susah. kalau misalnya sinyalnya nggak kenceng, jadinya ngadat, Pak. Oh iya, itu normal lah. Apalagi kalau misalnya banyak penggunanya kan, Pak, yang online di e-learning, jadinya makin lambat gitu. Ya, betul. Itu aja sih. Tapi sekarang udah nggak gitu kan ya? Iya, Pak. Sekarang nggak ngadet kan e-learningnya? Kalau sekarang nggak, Pak, mungkin karena penggunanya masih sedikit yang online. Ya. Tapi kalau misalnya nanti pas kayak ujian-ujian gitu, Pak, pasti ngadat tuh, Pak. Enggak lah, kan udah dibagi jadwalnya. Ada jam-jamnya. Jadi semua dosen itu hanya memakai pada jam itu, nggak boleh di luar jam itu. Makanya saya nanti pas ujian, saya pakainya di jam saya, nggak boleh pakai jam lain. Iya, Pak. Nah, jadi ada pembaginya itu. Oleh karena itu gini, kalau misalnya ngadat, Anda kan bisa lihat tuh. Oh, jam segini sering ngadat. Biasanya itu yang sering itu Senin Selasa itu yang sering ngadat. Pagi ya. Nanti pun di semester awal tuh ngadat tuh biasanya. Karena orang kan baru pada join ya. Nah, kita mau tambah lagi tuh kayaknya mahal banget. Ya. Maksudnya bandwidthnya mahal gitu ya. Sementara ngadatnya hanya di awal-awal saja, nanti habis itu normal. Ya bersabarlah, cari waktu kalau pas nggak ngadat. Karena kan e-learning saya kasih waktu kan. Ya, e-learning itu seminggu. Ya bahkan nanti saya buat nanti gini ya. Anda boleh mengerjakan itu, misalnya nih tugas minggu pertama Anda kerjakan di minggu ketiga. Boleh Pak, boleh. Nanti saya bolehkan. Cuma jangan ditumpuk-tumpuk, dibiarin nanti di pertemuan 14 Anda punya 14 tugas yang belum dikerjakan. Nah, itu ngawur namanya. Itu kill yourself itu, bunuh diri itu. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu nanti kapan bisanya ya silakan kerjakan. Nah, ada pesan penting saya di pembelajaran daring. Ini banyak banget orang karena waktunya bebas tuh jadi malas. Setuju nggak? Setuju ya? Itu udah goyang-goyang kepala nih ya.
Nah, oleh karena itu pada saat pembelajaran daring, kalian tanamkan pada diri kalian, saya ini sedang kuliah walaupun fisiknya itu situasinya seperti nggak kuliah. Ya, nah, saya buat kuncinya begini, simple aja. Ya, ini juga saya bilang sama anak saya nih. Senin sampai Kamis, you do everything to your school, ya. Kamu lakukan untuk belajar. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Ya kan? Jadi bebaslah kalian mau jam berapa, tapi Senin sampai Jumat tuh kalian fokus dulu. Pak, saya senang ngopi bareng sama teman saya. Silahkan, tapi jamnya di atas jam 10 malam misalnya. Ini untuk cowok ya, yang cewek jangan. Di bawah itu saya fokus dengan mata kuliah saya. Nanti kan, Senin sampai pada saat kuliah, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, sampai Jumat. 4 bulan lebih kurang. Nanti kalau udah selesai, baru terserah kalian mau ngapain. Tapi tentu tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, gitu aja caranya. Memang kalian tuh harus mengorbankan waktu kalian, harus investasikan waktu kalian pada saat jam kuliah, pada saat hari-hari kuliah. Harus tanamkan dalam diri kalian. Senin sampai Jumat saya fokus dengan kuliah saya. Walaupun saya di rumah, saya lagi di ladang gitu ya. Kalau Anda mau nyari-nyari bahan di ladang kan bisa aja. Ya, nyari-nyari, sekedar cari bahan itu kan udah belajar juga sebenarnya. Ya, itu juga ada belajar. Tapi silakan mau cari bahan di mana, lagi di kapal gitu ya, sinyalnya bagus, ada lagi di kamar mandi misalnya ya. Jadi jangan cuma nengok Dayana dan Kiki Naki doang gitu. Tengok mata kuliah juga ya, kira-kira gitu. Oke, tentang mata kuliah itu tentang apa, tentang e-learning ya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan silakan sampaikan di grup tentang e-learning. Tentang mata kuliah kita ini adalah salah satu mata kuliah yang menurut saya itu penting sekali bagi masa depan Anda. Kalau Anda membangun bisnis, Anda harus bisa baca laporan keuangan. Anda harus bisa menginterpretasi laporan keuangan. Anda bisa menganalisis laporan keuangan. Anda bekerja di perusahaan, Anda harus bisa menganalisis laporan keuangan. Ya, dari membaca laporan keuangan, Anda bisa merencanakan keuangan. Nah, ini penting ini, ya. Penting sekali mata kuliah ini sebenarnya. Apa yang saya sampaikan di modul itu tidak cukup sebenarnya. Ya, yang merasa udah pening dengan modulnya itu sebenarnya belum cukup. Jadi apa yang mesti saya lakukan, Pak? Harus baca banyak buku. Ya. Anda kalau learning ini sebenarnya kalau Anda mau betul-betul belajar analisis laporan keuangan, saran saya sangat menyarankan untuk beli buku. Jadi jangan cuma mengandalkan modul yang saya kasih. Dan itu sudah saya buat buku apa yang saya rekomendasikan, ya kan? Di pendahuluan tuh ada tuh di bawah. Silakan itu bukunya dibeli kalau Anda ingin dalami ini. Ya. Pak, usaha saya tuh kaki 5, Pak. Oh, jangankan kaki 5 ya. Kaki 1 pun tetap perlu ini ALK ini. Kaki 1, kaki setengah itu tetap perlu ALK. Ya. Kalau Anda dalami ALK, ya Anda tuh jadi bisa membaca laporan keuangan, bisa memprediksi beberapa tahun ke depan, bisa tahu perusahaan ini bagus atau lemah, bisa tahu perusahaan ini boros atau enggak, bisa tahu efisien atau enggak, tercapai enggak, dan seterusnya. Gitu. Ya, ini dia kalau kalian belajar analisis laporan keuangan. Nah, menurut saya ALK ini masih bisa belajar sendiri, sangat mudah belajar sendiri ALK. Ya, sangat mudah sekali belajar sendiri. Ya. Materinya banyak, materi berbahasa Indonesia juga banyak. Kalau mau lebih keren lagi, cari materi berbahasa asing. Itu banyak banget.
Kalau Anda sering lihat TV tentang investasi ya, itu 90% yang dicakapkannya itu tentang analisis laporan keuangan. Anda mau kerja dari, kayaknya learning ini asik lah. Berarti saya mau cari uang juga dari rumah, bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Ya, saya nanti mau jadi ibu rumah tangga yang kaya raya, punya penghasilan sendiri. Dari mana caranya? Ya, bisa nggak? Bisa, bisa. Anda jadi investor, ya, jadi investor. Modal dari 5 juta, tambah bla 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 bla, main di saham itu. Pakai ALK Pak? Iya, pakai ALK. Walaupun ALK nggak cukup ya. ALK, pakai statistik, bla bla. Pakai, Anda bisa cari uang di rumah. Bermain investasi saham. Saya ketemu kok sama orang-orang yang hidupnya itu kerja dari rumah. Kalau saya nih dipaksa COVID, banyak kerja dari rumah sekarang ini ya. Aswanadi, selamat pagi, menjelang siang. Ya, nampak banget ini baru sehat ini, baru sadar ya. Aswanadi di mana nih? Aswanadi, di mana posisi? Di kos, Pak. Di kos. Baru bangun ya? Enggak, Pak, belum mandi aja. Oh, belum mandi. Ya. Nah, kalian belajar tuh tentang ROE, return on investment, tentang ROE, return on equity, tentang return on investment, debt to asset, debt to equity, price earning ratio, perputaran piutang, perputaran penjualan. Wah, banyak banget itu. Kalau COVID-nya udah hampir nggak ada. Capek kali buat pemerintah ini, Pak. Ya kok jadi pemerintah pula? Ya. Kita selain memerintah nih, tapi kafe di Medan ramai terus, ya kan? Pergi kemana-mana nggak pakai masker. Ya, nah, sekarang yang saya keluarkan, ada loh, Pak. Gimana? Tapi menurut saya COVID itu nggak ada, Pak. Oh iya, Ada sih, cuman dia itu menyebabkan penyakit itu nggak sampai separah kayak berita-berita itu, Pak, gitu. Memang COVID itu ada, tapi nggak sampai separah itu gitu, Pak. maksudnya nggak separah itu kayak mana maksudnya? Kayak misalnya kayak COVID itu sih memang ada gitu kan, Pak, tapi dia itu kayak virus-virus yang kayak bisa buat bersin, batuk, cuman gitu aja dia, Pak. Tapi nggak sampai separah ini. Masa sekelas virus berbahaya di dunia cuman pakai masker, Pak? Sedangkan orang-orang kimia aja pakai tabung muka itu, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Ya, memang betul itu. Kalau bisa pun pakai baju astronot. Kalau Gimana yang jadi kalau kita lihat dari ini, Pak, cara penularannya, itu kan Pak katanya gampang kali menular. Nah, itu kan di rumah sakit ada beberapa orang itu yang kena, bahkan dari ribuan ya katanya kan, 400 ribuan. Nah, orang di rumah sakit udah 1 juta sekarang. apa? Indonesia udah 1 juta. Nah, udah banyak kan, Pak. Ada berapa benda yang disentuh oleh 1 juta orang itu, Pak? Ibaratnya orang itu megang uang lah ya kan, Pak. Misalnya mungkin pun uang yang dipegang orang itu udah sampai ke tangan kita, Pak. Alhamdulillah kita masih sembuhnya, Pak, masih baiknya kita. Ya kan, Pak? Ini salah satu orang yang belum pernah ngerasain COVID nih. Nanti kalau kamu udah kena COVID, nah baru bengek lu. Mudah-mudahan lah, jangan lah, Pak. Nah itu makanya. Tadi katanya kan kamu bilang nggak apa-apa. Kan itu menurut saya, Pak. Tapi kan
karena anjuran pemerintah kayak gitu ya kita patuhi lah Pak. Karena kita sebagai teladan pemerintah ya kan. Kamu di Medan ini? Iya Pak. Aslinya mana? Mandailing Natal Pak. Oh. Kenapa nggak ke Mandailing Natal aja, kan di sana lebih aman. Apa Pak? Kok nggak di Mandailing Natal aja lebih aman? Sama aja sih Pak, semua di sana pun ada juga kata yang kena. Ada, tapi kan nggak setinggi di Medan. Iya sih Pak, Medan kan ada kota besar, jadi dia pun macam banyak Pak. Sana apa lah. Bilang aja bosan di kampung, jangan alasannya itu. Iya Tawa Pak, lagi. bosannya di kampung. Jaringan pun susah kali di sana Pak. Kayak kemarin aku daring, banyak kali tugas-tugas nggak ini Pak, nggak terkirim. Harus ke kampung sebelah lah biar terkirim Pak. Butuh perjuangan kali ya kalau di kampung Pak. 2 jam kampung Oh. sebelah. Kalau gitu kamu kosnya di kampung sebelah aja, nggak usah ke Medan. Capek Pak, pasti disuruh pulang juga sama orang tua. Ini di Medan ya kan, bilang aja kerja sini. Masa kamu mau pulangnya kalau butuh duit? Pak, Oi, boleh silakan Dok. bentar Pak. Apa itu Dok? Mandi. Boleh dong Dok. Kameranya mau dibawa ke kamar mandi juga Dok? Enggak Pak. Janganlah dong. Maksudnya Iya. handphonenya diletak. Jangan Dok, nanti si Hairunisa nengok Dok. Izin ya Pak. Ya, silakan. Aswan Nadi, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja lah Pak kalau masuk. Itu aja lah mungkin, Madinah, Pak. Madinah. Kalau tentang masalah Madinah. daring mungkin ini kalau bagi saya sih Pak. Ah, Pak, silakan. kalau tentang daring sih kalau menurut saya tuh Pak agak membosankan dia Pak. Karena kan kayak saya pribadi kayak gimana bilang ya? Saya itu butuh kayak penjelasan gitu langsung Pak. Ya, Karena misalnya Bapak kan saya tengok bukan sini ya Pak ya. Saya tengok kan sering ini selalu ngupload misalnya tugas di learning gitu. Memang betul Pak. Misalnya kita itu dituntut belajar sendiri karena kita ada dewasa ya kan Pak. Belajar sendiri, Iyalah. nyari sendiri, mandiri gitu. Tapi ya. kan nggak semua Pak kita tahu gitu Pak. Apalagi misalnya tugas yang Bapak kasih itu kan kami sebagai mahasiswa kan Pak, kalau mahasiswa Bapak ini ya kan kurang paham juga. Jadi butuh penjelasan dari Bapak juga gitu Pak. Biarlah dia misalnya Ya. sedikit ilmu itu dapat tapi dia mengerti gitu Pak. Jadi kamu mau tahu semua Dok? Apa Aswan? Apa Pak? Jadi Aswan, kamu mau tahu semua? Mau tahu semua Pak? Apa? Iya, Iya, Pak. materinya. Tadi kan kamu bilang kamu nggak tahu semua. Jadi mau tahu semua. Kan gitu Pak. Jadi Jadi, kurang lebih paham gitu loh Pak. oh, jadi mau paham semua. Kayak misalnya kurang paham gitu sih Pak ya. Jadi kayak ngechat dosen gitu ya kan Pak. Agak segan juga ya kan Pak. Kadang dosen pun cuma ngerit ini chat mahasiswa ya. Iya. Nah, gini. Pertama kalau kita mau tahu semua itu nggak mungkin, karena itu cuma milik Tuhan tahu semua itu ya. Nah, kalau ada yang kita ingin tahu, maka yang saya lakukan itu adalah pertama, saya itu mencari dari Google. Ya. Kalau saya malas baca, saya lihat dari YouTube. Kalau sumber bahasa Indonesia nggak ada, saya ubah ke bahasa Inggris. Saya cari yang dari berbahasa Inggris. Kalau saya rasa mentok juga, saya tanya teman. Tanya teman biasanya. Nah, itu kan grup ada tuh. Sama gurunya gitu, dosennya gitu Pak. Bukan teman. Teman. Kalian nih nggak tahu, udah nyari di Google segala macam. Tanya teman. Ya. Nah, saya juga sering tapi karena kita nggak ditatap muka ya. Ini kalian ini sebelum semester ini pernah ketemu saya? Alhamdulillah nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya, baru Kita, ini. Pak. Kita, Pak. Kok alhamdulillah sih, macam nggak senang gitu. Kayaknya belum, Ya. Kok kayak nggak senang gitu nih, Baiti. Nah,
Saya itu kalau di kelas dulu, pun kalau ditanya, ya, saya selalu menjawabnya tetap bukan jawaban. Benar. Yang saya kerjakan adalah saya memberi jalan menuju jawaban. Itu yang saya sering lakukan. Pak, kenapa ROI dipakai sebagai salah satu alasan untuk berinvestasi? Sebagai salah satu alat yang digunakan para investor untuk melakukan investasi. Saya jawabnya pasti nggak langsung ke jawaban, tapi saya bilang gini, coba kamu buka buku ini tentang ROI. Nah, gitu saya jawab. Saya kasih contoh nih, Aswanadi, Ya Pak. ini jawab jujur ya. Ya Pak. Kalau bohong busuk kamu. Oke Pak. Pak ketiga hari sumpah. Kamu udah baca belum modul yang saya kasih itu udah kamu baca 100%? Saya nggak minta paham, tapi udah baca belum 100%? Walaupun nggak paham, tapi udah baca belum 100% modul yang saya kasih? Belum, Pak. Nah, ini salah satu penyebabnya nih. Ya itu tadi Pak, Paham, dulu yang materi-materi dari awal-awal itu saya sudah baca Pak, tapi mana Pak, kayak rasa jenuh itu muncul gitu Pak. Nah, itu kalau itu udah. Makanya tadi kalau jenuh, Anda mikir, aku alasannya kuliah ngapain ya? Gitu. Cari alasan. Dulu saya kuliah tuh gini, ada dosen saya dulu ya. Saya kan kuliah dulu di Jogja ya. Oh iya Pak. Dulu ada nama dosen itu, beliau masih dirjen di Kemendikbud ya, namanya Pak Ainun Naim. Itu salah satu dosen favorit saya. Tapi beliau itu salah satu dosen yang menurut saya sebagai mahasiswa saat itu tuh dosen paling menyeramkan sebenarnya. Cuman dia ilmunya tinggi. Ya, beliau dari GM ya. Nah, mahasiswa itu boleh bertanya, tapi nggak boleh nekat bertanyanya. Contoh gini, kenapa Ibu Kartini mengeluarkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Itu misalnya pertanyaan dari mahasiswa. Tapi sebelum dia jawab, dia nanya balik sama mahasiswanya. Ibu Kartini itu orang mana? Dia tanya. Dia nikah sama siapa? Kawin anaknya siapa? Kalau mahasiswanya nggak tahu jawab, dia jawabnya gini, kamu jangan pernah nekat bertanya sama saya, sementara kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu tanya. Jadi intinya harus paham ya. No, it means gini loh, Aswan Hadi. Jangan pernah bilang saya nggak ngerti pelajarannya Pak, tapi modul nggak dibaca. Itu, aduh, naif banget tuh. Statementnya naif. Baca dulu modulnya. Kalau nggak ngerti, baru bertanya. Gitu cara mainnya. Paham ya? Paham. Ya. Saya juga termasuk orang yang banyak nggak tahu. Tapi kalau saya mau bertanya dengan seseorang, ya, saya tahu modalnya. Modal saya sudah punya. Ngerti kan? Jadi jangan kita seperti anak TK. Anak TK itu kan belum punya modal. Wajar dia nanya, Pak, ini namanya apa? Itu wajar. Tapi kalau orang dewasa kayak kita, jangan gitu. Nggak boleh tuh, apalagi di perkuliahan. Ya. Saya cuma nggak mau kejam aja sama mahasiswa. Kalau saya mau bilang bisa gini. Dia nanya nih, saya tanya balik. Ya. Terus nggak tahu.
Nah, saya bisa bilang, Tom, dengan pernyataan yang sama, kamu jangan pernah nekat sama saya nanya, sementara kamu nggak ngerti apa yang kamu tanya. Ya. Nah, oleh karena itu gini, kenapa saya sering sekali memberi jalan menuju jawaban, bukan jawaban yang saya kasih. Karena sebenarnya ketika dia mau tahu jawabannya, dengan cara membaca dari awal, banyak hal yang dia sebenarnya nggak tahu jadi tahu. Akhirnya dia paham dengan jawabannya. Karena kadang-kadang orang itu, saya kasih jawabanmu tetap nggak ngerti. Kenapa? Dia nggak punya modal awal. Paham nggak? Silakan Aswan Hadi nanya sama Hairunisa. Ya. Kenal kan sama Hairunisa? Aswan Hadi kenal sama Hairunisa? Siapa Bu? Siapa Pak? Aswan Hadi kenal sama Hairunisa nggak? Ferni saya kenal. Kenal ya? Nah, kamu hobi main game? Nggak bilang hobi sih Pak, tapi nggak ini kali. Cuman sekedar Game apa yang kamu main? PUBG, Mobile Legend. Wih, itu, wah, itu. Nah, kamu tanya sama Hairunisa. Istilah dari PUBG ke dia. Istilah dari PUBG kenapa Pak? Istilah-istilah permainan PUBG itu kamu tanya ke Hairunisa. Ya kan? Nah, pasti nanti Hairunisa. Hairunisa, tolong hidupin speakermu. Pak, si Yuk. Indonesia laptopnya bermasalah Pak. Tadi ada bilang dia. Oh gitu. Saya tukar deh. Dian. Siapa? Saya Pak. Dian Sari. Oh, oke Pak. Dian Sari. Pak, Kamu suka main PUBG? saya tidak tahu mengenai game. Nggak tahu. Coba Aswan tanya sesuatu sama si Dian. Pasti Dian kebingungan ya. Kali dia nanya aku, Pak. Kamu tanya saya juga, saya bingung loh. Nah, terus kamu jawab gini, atau dia nanya ke Aswan tentang PUBG, ya. Pertanyaannya itu kira-kira begini, apa sih enaknya main PUBG? Nanti Aswan Nadi menjawab, kamu main dulu, baru kamu analisis enak apa enggak mainnya. Gitu. Nah, jadi kita susah membuat statement main PUBG itu nggak enak, itu nggak bisa. Kita harus main dulu baru kita buat statement. Kita bertanya itu harus baca dulu, harus tahu dulu modal awalnya, baru bertanya. Oke. Jadi semangatlah. Kalau modul yang wajib dibaca. Tapi kalau penyakit M-nya sudah timbul, saya nggak tahu jawabannya apa lagi. Tahu nggak penyakit M itu apa? Males. Ya. Nah, itu nggak bisa lagi tuh. Nggak ada obatnya, itu obatnya diri sendiri. Ya. Dan maksud saya gitu gini loh Pak tadi. Ya silakan. Pak. Silakan. Butuh bimbingan dan arahan dari Bapak gitu loh Pak. Tuh misalnya kayak perkuliahan gini, misalnya menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi yang Bapak kasih gitu. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan kamu nanya satu pertanyaan. Silakan. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan tentang materi. Ya iya. Silakan. Tentang ini lah Pak, kayak misalnya kayak tentang video itu ya kan Pak. Dari kawan-kawan kami pun banyak Pak permasalahan misalnya kayak dari kawan-kawan Pak untuk mengirim itu kan kami nggak bisa Pak dari WA kan nggak bisa dia Pak, videonya lebih dari berapa menit ya? Ngapain kirim dari WA? Iya Pak. Ngapain kirim ke WA? Kan Bapak kemarin nyuruh buat video Pak. Iya. Yang nyuruh kirim lewat WA siapa? Enggak, gini loh Pak, maksudnya bukan Bapak itu nyuruh dari WA gitu Pak. Cuman kan minimal 20 menit. Jadi kami itu 3 orang Pak. Jadi dari kami misalnya minimal satu orang itu 7 menit gitu ya kan Pak. Jadi ngirim misalnya kayak dari WA itu nggak bisa Pak, 7 menit. Dari Telegram pun nggak bisa gitu Pak.
Loh, kan saya udah suruh taruh di YouTube dulu. Bro. Kasih tau Dian. Apa Dian? Dian, kasih tau dulu Dian sama Yang Bang di sini Aswan Hadi. itu masing-masing. Memang kita kemarin itu tugas kelompok yang kelima itu memang tugas kelompok. Cuman untuk presentasinya itu kita masing-masing kita upload ke YouTube. Kemudian kita taruhkan link kita ke e-learning begitu. Bukan kita presentasi, Bukan itu per kelompok terus digabungkan. bukan sendiri-sendiri gitu ya Pak. Iya, sendiri-sendiri. Setahu saya sendiri-sendiri. Menurut kalimat Bapak sendiri-sendiri. Betul, sendiri-sendiri. Bahannya mungkin sama. Ya, bahannya bisa aja sama bahannya. Nah, gini lah maksudnya kan Pak, banyak yang keliru gitu Pak. Kalau misalnya kayak si Dian itu kan ngerti dia, kayak kami yang biasa-biasa ini kan kurang ngerti gitu Pak. Loh, kenapa nggak tanya di grup? Aku juga orang biasa loh Aswan. Bagi Aswan, kamu itu luar biasa loh biasa. Ya, Dian itu luar biasa Pak. Bahasa Inggrisnya jauh kali itu Pak. Bapak tes lah. Oh iya? Iya Pak. Oh, ya bolehlah nanti kami berbahasa Inggris kami nanti. Masa pertanyaannya itu sih Aswan Hadi, itu namanya pertanyaan teknis bukan pertanyaan materi. Kalau pertanyaan teknis itu tanya kawan-kawan aja. Tuh gambarnya kacamata pakai bendera merah putih lagi. Itu di jalan banyak tuh yang kayak gitu. Ya, pakai kacamata merah putih bendera, naik Vespa ya, nggak mandi seminggu. Ya, ada lagi yang lain. Nah, Pak. ujian kalian, Oh, gimana dia? Bapak lanjut jelasin aja dulu. Nanti aja terakhir. Gak usah, nanya dulu dia. Masih sebenarnya masih tentang video sih, Pak. Ya. Kan kebetulan kami udah siap lah kan, Pak. Jadi kan kami itu ada 3 orang, terus kami gabungkan jadi satu video, Pak. Oh, itu salah. Salah. Oh iya, Pak. Berarti nggak digabung ya Pak ya? Enggak. Berarti buat video sendiri itu minimal berarti kayak kami 7 orang ya kan? 3 orang ya kan Pak? Berarti 7 menit lah satu orang ya? Oh, enggak gitu. Kayak totalnya jadi diminimalkan 10 menit gitulah jadi ya Pak ya? Oh, intinya enggak. Jadi sendiri-sendiri? Ya. Sendiri-sendiri 20 menit gitu Pak? Enggak Iya. sendiri, jelasin materinya, terus upload di YouTube gitu aja kan Pak? Iya, gitu aja. Iya, maksudnya itu best. Ininya loh, basic. Waktunya itu 20 menit. Satu orang gitu Pak? Iya, 1 orang. Coba. Itu minimal Pak. Ya dong, Minimal. biar gue tahu. Senawa ini. Pak, kurang dari 20 menit boleh nggak? Panjang kali apa Pak? Iya Pak. Negosiasi. Siapa yang bilang panjang? Malah itu sangat kurang sebenarnya. Pak, uploadnya itu Pak besar Jadi kali, gini, Pak, ke YouTube, saya Pak. jelasin dulu ya. Jadi saya jelas sebentar ya. Itu materinya boleh sama. Kan satu kelompok tuh materinya pasti sama kan? Nah, tapi menjelaskan di video itu yang masing-masing. Nah, saya kasih tahu clue-nya gini. Jangan pernah kalian jelaskan di video kalau kalian nggak paham yang kalian jelaskan. Maka kalian harus baca dulu artikel kalian. Pahami. Kalau ada yang nggak paham, cari sumbernya, baca lagi gitu. Nah, setelah itu, Anda pakai bantuan PowerPoint. Udah. PowerPoint itu kan hanya poinnya doang. Nanti, poin-poinnya itulah yang Anda jelaskan dari yang Anda baca. Itu nggak perlu dihafal sebenarnya. Cuman yang penting Anda paham. Gunakanlah bahasa sendiri. Misalnya tertulis misalnya gini. Misalnya poinnya gini, contoh.
contoh satu poin, saya pergi ke Pasar Rabu. Nah, kalian bisa mengembangkan saya pergi ke Pasar Rabu. Ya, contoh ini misalnya ya, ini contoh saja. Saya adalah seorang laki-laki yang berumur sekian tahun, ya. Di dekat rumah saya itu ada Pasar Rabu. Pasar itu dibuka setiap hari Rabu. Maka pasar itu disebut dengan Pasar Rabu. Setiap hari Rabu saya ke pasar itu pada jam sekian untuk berbelanja kebutuhan mingguan saya di rumah. Bla bla bla. Jadi panjang kan? Panjang nggak? Panjang. Makanya tapi kalian nggak akan bisa menjelaskan poin itu kalau kalian nggak pahami materi dulu. Nanti kalau kalian pahami materi, poin Anda itu justru justru materi itu Anda merasa gini, kok sebentar kali 20 menit ini. Kenapa saya suruh 20 menit? Karena saya nggak mau kalian itu terjebak dengan membaca PowerPoint. Kalau kalian terjebak membaca PowerPoint, saya pastikan itu pasti kurang dari 10 menit selesai. Membaca PowerPoint loh. Ya, tapi saya paksa 20 menit supaya apa? Supaya Anda menjelaskan poin-poinnya. Nah, kira-kira seorang penyanyi menyanyi di atas panggung selama 3 menit, lagunya 3 menit, itu terasa lama atau sebentar sama dia? Normal saja waktunya, ya kan? Karena memang lagunya dibuat untuk 3 menit. Itu akan jadi terasa lama bagi seorang penyanyi yang nggak hafal materi lagunya. Ketika nyanyi di atas panggung, dia mau nyanyi baru udah bingung, nggak tahu lirik gitu kan. Jadi di panggung itu terasa lama. Tuh, lama banget ya. Padahal nggak lama sebenarnya, sebentarnya itu. 20 menit itu sebentar. Yang jadi masalah kalau Anda nggak paham materi itu pasti sebentar banget lah. Itu materi itu kalau cuma dibaca 5 menit pun siap. Oke ya. Pak, saya udah terlanjur buat videonya gabung. Saya nggak sempat lagi nguploadnya Pak, gimana? Ya, saya tetap nilai, cuma nilainya berkurang lah, gitu aja. Dian ada pertanyaan, Dian Sari. Tidak ada, Pak. Kamu di mana posisi? Di rumah orang tua, Pak. Daerah? Klender 5. Oh, Klender 5. Dekat loh kita. Kamu orang kita apa? Karo, Pak. Karo? Oh, ibunya Jawa? Ibu Karo juga. Dua-duanya Karo, native Karo. Oh, native Karo ya? Tapi kok kamu nggak kelihatan kayak orang Jawa ya? Jadi boru apa kamu? Pinem, Pak. Hah? Pinem. Pinem. Oke. Pinem ya. Bagai pinem dibelah dua. Ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang tugas? Tentang ujian. Tentang ujian ya. Saya mau kasih tahu clue-nya gini. Di tugas 4, sebentar ya, saya buka dulu tugas 4 ada. Nah, soal ujian yang saya keluarkan itu, ya, halo, dengar semua? Dengar ya? Dengar. Dengar, Pak. Tugas
karakter soal yang saya keluarkan itu mirip dengan tugas 4. Kenapa, Dok? Nggak dengar, Dok? Nggak jelas tadi Pak, patah. Oh, patah ya? Kita kan gusuk kita nih di sini ya. UAS yang saya keluarkan itu karakter soalnya mirip dengan tugas 4. Ya, sebentar saya cek dulu sekali lagi untuk memastikan soalnya. Ya, betul. Nah, nanti kalau misalnya saja, saya nggak tahu ya nasib kalian. Misalnya saja ternyata soalnya jauh dari itu yang keluar, mungkin dari dosen lain. Ya, nggak masalah. Di RPS itu penekanan nilai proporsinya itu 70% dari proses. Paham ya? Aisyah Nabila paham nggak? Aisyah Nabila itu di mana? Di langit-langit ya? Aisyah Nabila. Paham? Apa? Paham? Itu paham. Aisyah Nabila paham? Paham ya? Hah? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Apa yang paham? Materinya. Hah? Materinya. Kenapa sih? Kok malu-malu gitu? Kok malu-malu Aisyah? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Yang tentang soal ujian tadi, paham? Insya Allah ya. Tentang Dupont itu, tugas 4 itu tentang Dupont. Nah, belajarilah, itu ada link juga yang saya kasih di tugas 4. Pelajari, karakter soalnya mirip dengan itu. Tapi kalau misalnya soalnya ternyata yang keluar bukan itu, karena ini gabung dengan dosen lain, nggak masalah juga ya. Kerjakanlah semampunya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Pak. Oke. Ya, silakan dong. Ujian UASnya seperti biasa tuh kayak mana Pak? Masih Bapak juga apanya? Dosen pendampingnya gitu Pak? Oh ya, itu dari pakai e-learning. Oh. Waktunya 1 jam 15 menit. Dikirim dari learning juga Pak? Betul. Nanti waktunya 1 jam 15 menit. 15 menit itu saya kasih spare waktu untuk upload. Oke. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, saya minta yang saya sebut namanya menunjukkan videonya, kemudian sebut nama, berada di mana sekarang posisi saat ini. Ya. Itu ya, saya sebut ya. Tunggu Pak, sekali lagi Pak. Oke, silakan. Dia datanya terakhir Pak. Pak. Gimana dong? Itu tugas video itu Pak. Ya. Kira terakhir Pak. Iya, terakhir. Kok terakhir sih? Video 6 ya? Iya Pak. Oh iya, terakhir ini. Hari ini nggak ada tugas. Pak. Udah dong. Ada lagi dong? Oke, saya panggil namanya, nanti menyebutkan nama lengkapnya, kemudian saat ini berada di mana, dan harapan pribadinya, ya. Saya sebut namanya, tunjukkan videonya, sebut namanya, tinggal di mana, kemudian harapan pribadinya. Adinda Hidayatul, silakan.
Yuk, cepetan, cepetan. Yang lain matikan dulu ya speakernya. Adinda. Aku mute kan, Pak. Assalamualaikum, nama saya Adinda Hidayatul Aulia. Saat ini saya berada di Medan. Harapan pribadi saya, semoga virus COVID saat ini bisa cepat hilang agar kuliahnya bisa cepat-cepat tatap muka. Terima kasih Adinda. Aisyah. Aisyah Nabila. Saya Pak, Silakan. nama saya Aisyah Nabila. Saya sedang berada di Aceh. Harapan saya semoga pandemi ini segera berlalu agar kuliahnya nggak online lagi, Pak. Oke, thank you. Arif Maulana. Silakan. Tadi apa, Pak? Kamu selak kemana aja? Tadi ke toilet, Pak. Silakan. Nama, berada di mana, harapan. Nama Arif Maulana. Saya lagi ada di Medan, Pak, di rumah. Saya harap pandemi ini cepatnya selesai. Dan semoga pasien-pasien COVID cepat sembuh. Dan semuanya kita bisa masuk seperti semula tatap muka. Oke, thank you. Arifin Tampu Bolon. Arifin Tampu Bolon. Ya, halo Pak. Ya, silakan Arifin. Ya, kalau saya Arifin Tampu Bolon, masih berada di Medan, dan harapan saya semoga Menteri Pendidikan lebih tahu caranya untuk mengatasi masalah pendidikan yang sekarang terjadi dan mungkin dapat meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang ada di Indonesia ini, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Khususnya UMSU. Iya, Pak. Oke. Ini nggak semua saya panggil ya. Kalau yang banyak berinteraksi nanti nggak saya panggil lagi. Bunga Anggriani. Saya Pak. Silakan. Nama saya Bunga Anggriani Utami Saragi. Saya sedang berada di Pematang Siantar. Harapan saya semoga COVID ini cepat selesai biar bisa lebih efektif belajarnya dengan bertatap muka. Itu aja, Pak. Oke. Kamu Saragihnya Saragih mana? Saragih apa? Simalungun, Pak. Simalangong. Simalangong. Munte bukan? Bukan, Pak. Simalungun itu, Pak. Oh, oke. Berarti sama kayak istri saya berarti. Oh, iya. Terima kasih, Cici. Terima kasih, Pak. Cici Enda. Silakan, Ci. Saya Cici Enda Carolina, berada Videonya. di Langkat. Oke. Harapannya apa? Harapannya pandemi ini cepat berlalu, supaya perkuliahan, persekolahan segera kembali seperti semula, bisa bertatap muka. Karena kok daring gini susah, Pak. Ya. Bilang aja rindu sama pacarmu di UMSU. Oke, terima kasih, Ci. Dian Hang Pawana. Tadi saya nggak lihat mukanya. Dian Hang Pawana, silakan. Saya Dian Hang Pawana, berasal dari Medan, tinggal di Medan.
harapan saya ya lebih mending kuliah ini sih Pak, karena ada waktu bebasnya. Tapi kalau untuk gini-gini terus nggak apa, untuk bersosialisasi sama temen juga kekurangan, pasti ada positif negatifnya. Jadi kalau untuk harapannya ya, udah bagi saya untuk sekarang ini ya gini dulu lebih enak lah Pak. Karena COVID ya. Ya. Oke, thank you. Dian Sari, Saya Dian Sari, berasal dari Medan dan tinggal di Medan. Harapan saya semoga kami sebagai mahasiswa lebih punya inisiatif yang lebih besar lagi dan semangat lebih besar untuk belajar dimanapun dan siap menghadapi perubahan. ya, sedap kali. Paten kali ya. Kalau saya masih muda, saya cari jodoh yang kayak gini. Ega apa nih? Ega TMR, Ega Putri. Ega, Iya, Pak. sila. Harapan saya semoga pandemi ini segera berlalu dan cepat kembali belajar seperti bertatap muka seperti biasa. Soalnya kalau daring ini kadang banyak terkendala gitu, Pak, banyak kendalanya. Kamu di mana nih? Di Batam, Pak, di rumah. Rumah di Batam. Iya. Itu adikmu ketawa ya? Iya. Umur berapa adikmu itu? Umur 3 tahun, Pak. Coba liatin dong. Ih, tembem banget ya. Tembem ya. Dia lucu nengok kakaknya cakap-cakap sama HP. Salam ya sama adiknya. Siapa nama adiknya? Iya, Pak, makasih, Pak. Nama adiknya siapa? Enggak. Nama adik lu siapa? Nama adik lu siapa? Aurel. Nama adik lu siapa? Aurel. Hah? Aurel. Oke. Elisa Dwi Jayanti, silakan. Nama saya Elisa Dwi Jayanti, saya sedang berada di Lubuk Pakam. Harapan saya semoga cepat bisa kembali berkuliah seperti biasa dan tanpa mengkhawatirkan adanya virus corona, Pak. Kamu keturunan Chinese? Enggak, Pak. Jawa. Oh, kok kayak Chinese ya? Oke, thank you Elisa. Hela Octavia. Saya Hela Octavia, saya sekarang berada di wilayah Medan. Harapan saya Pak, semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa Pak, tatap muka. Oke, good. Thank you. Irfa Herawati. Iya, Pak. Silakan. Saya Irfa Herawati. Your video, please. Irfa, videonya video. Itu tetap muka, Pak. Enggak, saya nggak dengar. Di mana posisimu, Irfa? Nah, coba ulang lagi, Irfa. Saya Irfa Herawati, posisi di Rantau Prapat. Dan harapan saya ke depannya pandemi selesai. Iya, Pak. Jadi apa?
Yaudah. Yaudah. Oke. Thank you ya, Irfa ya. Hati-hati. Saya berasal dari Rantau Prapat. Harapan saya ke depannya semoga pandemi cepat selesai dan Kementerian Pendidikan bisa mengambil keputusan untuk membuka perkuliahan dan pendidikan seperti biasa untuk tatap muka. Oke. Thank you, Irfa. Hairunisa. Hairunisa. Lagi tidur ya? Madinah Putri. Hairunisa, ini siapa Hairunisa? Oh, yaudah Madinah dulu, Madinah Putri. Pak, Indonesia laptopnya lagi bermasalah, Pak. Oh, oke. Si apa? Madinah Putri dulu. Madinah Putri. Madinah Putri. Lagi umroh ya? Madinah Putri. Mutia. Mutia Sari. Iya, Pak. Ah, Madinah Putri tuh. Madinah Putri tadi aktif tuh. Silakan Madinah Putri. Oh, saya lagi harapan saya cepat lalu tetap berjalan seperti biasanya. Kamu di mana nih posisi? Gimana? Di Manado. Oke lah, sebenarnya jaringannya nggak bagus ya. Mutia Sari deh. Silakan. Mutia Sari silakan. Iya, Pak. Yuk, kok cowok suaranya? Mutia Sari silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Kok suaranya cowok? Tadi saya pakai jilbab adik saya yang ngomong, Pak. Oh, kirain suaminya. Enggak, Pak, ini adik saya. Silakan. Saya Mutia Sari. Saya asal Medan. Saya tinggal di Marelan. Saya berharap semua ini cepat berakhir biar bisa kembali seperti semula, aktivitas seperti semula, biar semua pelajar bisa belajar secara tetap muka langsung. Biar nggak ada Oke. Terima kasih ya. Nurul Ainun. Ya, Pak. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ainun. Saya di Medan. Harapan saya semoga COVID-19 segera berakhir. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga. Amin. Oke, sip. Kamu di mana posisi ini? Di Medan, Pak, kerja. Oh, kerja di mana? Di Gatsu. Apa itu? Jadi admin all shop. Apa nama all shop-nya? Di Facebook, Pak, all shop. Punya kamu sendiri? Enggak. Maksudnya? Punya orang. Oh. Chinese ya? Iya. Oke. Thank you. Si Putri Susmita. Iya, Pak.
Silakan. Nama saya Putri Ayu Susmita, saya tinggal di Tanjung Morawa. Harapan saya semoga cepat berlalu di seluruh dunia dan kita sebagai mahasiswa semoga bisa belajar efektif lagi seperti sebelumnya. Oke, terima kasih. Di mana posisi? Di Medan ya? Di Tanjung Morawa, Pak. Oh, Tanjung Morawa. Oke. Ridho Jihad. Oh, Ridho Jihad lewat. Tadi banyak ya. Siti Khofifa. Nama saya Siti Khofifa, saat ini saya sedang berada di Medan. Harapan saya yaitu semoga pandemi yang menjadi permasalahan kita saat ini bisa segera hilang, supaya kita bisa kuliah kembali seperti biasanya. Oke, good. Thank you. Sehat-sehat ya. Siti Najunda. Siapa? Ridho. Oh, kamu kan tadi udah capek kita ngobrol. Ini yang belum nampak mukanya lah. Siti Najunda Sari. Iya, Pak. Silakan. Nama saya Siti Najunda Sari. Sekarang saya berada di Belas Pagi. Harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa kuliah tatap muka dan semoga semua bisa sukses nanti menjawab soal ujian ya, Pak. Oke. Kamu di mana? Belas Pagi di mananya? Di Raya, Pak. Oh, Raya. Raya Merek. Enggak, Pak, belum sampai. Di depan rumah sakit Sarina, Pak. Oh, iya. Di jalan lintas mau ke Kapanjahe ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih ya. Iya, Pak. Tiara Hedira. Tiara Hedira. Tiara. Najunda kirim salam sama cowok sebelahmu ya. Iya, Pak. Tiara, silakan Tiara. Ya, nama saya Tiara Epira Raha, Pak. Sekarang lagi di Langkat. Harapan saya semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi COVID-19 ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi, Pak. Amin. Oke. Kamu Langkat di mana? Di seberang, Pak. Sawit Seberang. Oke. Enak tuh bisa ke ini, apa tuh? Tangkahan ya. Bisa, Pak. Oke, kamu kenal sama Enjang nggak? Enjang kenal nggak? Siapa, Pak? Enjang. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Udah nggak apa-apa deh. Diraska Asdevi. Diraska. Saya, Pak. Sile. Saya Tiraska Devi. Saya berada di 50. Harapan saya semoga pandemi di Indonesia cepat berakhir agar terutama di dalam pendidikan supaya berjalan kayak seperti biasanya, Pak, baik di kampus maupun di sekolahan. Oke. Second City ya. Orang Jawa bilang itu nama kotamu itu Second City. Kota 50. Terima kasih. Iya, Winda, yang terakhir Winda. Winda. Silakan Winda. Saya Winda Agustina, asal saya Rantau Prapa tapi sedang berada di Medan. Harapannya sama lah Pak, supaya COVID cepat berlalu dan kita bisa tatap muka belajarnya. Oke. Terima kasih Winda.
Oke semuanya, terima kasih atas aktivitasnya, atas kesempatan yang kalian luangkan untuk bertemu di acara ini, ya, untuk bertemu di perkuliahan terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini, yang aktif-aktif kayak Dava, Baiti, ya, kemudian Aswan, Rido, ya, yang lain-lain juga. Dengan kalian kalau ada perkuliahan seperti ini, yang lain juga mau aktif ya, mau bertanya, silahkan. Salah dan benar itu biasa dalam perkuliahan. Dan saya juga mohon izin, mohon maaf semuanya kepada kalian semua, mana tahu ada kalimat-kalimat saya yang salah, ya, yang nggak tepat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ada manfaatnya. Insya Allah jadi amal jariah bagi kita semua ya. Terima kasih. Akhirul kalam, nun malfam wa wasturun. Sekali lagi salam sama orang tuanya, kepada kalian semua. Salam dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, belajar untuk menghadapi ujian. Ya. Ikuti protokol kesehatan dan saran pemerintah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama.